kita jumpa lagi di channel Welina Sebayang Official. Nah, hari ini saya akan membagikan soal-soal UKOM dan juga soal-soal ya SKB ataupun P3K bagi teman-teman yang akan ikut ujian SKB ataupun ujian P3K karena soalnya hampir mirip. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita kembali melakukan pembahasan ya. Malam ini kita akan membahas tentang persalinan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kehamilan. Jadi malam ini kita akan membahas tentang persalinan. Oke. Saya akan share screen soalnya. Kemudian kita akan diskusi, bahas bersama. Yuk, silahkan dibaca. Nanti sambil kita bahas juga menganalisis soal supaya artinya dari satu soal itu kita bisa memahami beberapa kemungkinan soal yang akan keluar. Oke. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 40 minggu kelas 1 di BPM mengeluh mulas hasil anamnesis sudah. Tunggu dulu ya. Dari baris pertama ini ya, saya mau tanya, ini dari baris pertama, kalimat pertama sampai titik, ada hal yang tidak normalkah di sini atau masih termasuk fisiologis? Nanti normal ya, usia kehamilannya termasuk normal. Oke. Karena usia kehamilan normal itu adalah 37 sampai 42 minggu. Oke, lanjut. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36 kali 5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali 10/40, DJJ 132. Ayo. Itu kita harus paham ya, cara membaca kontraksi ya. Kontraksi itu kita hitung berapa kali jumlahnya itu dalam 10 menit. Oke, jadi ini membacanya ini 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Oke, jadi cara membacanya seperti itu ya Minati ya. 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Nah, kontraksi itu kita hitung ya pada persalinan itu setiap 30 menit sekali. Setiap setengah jam sekali kita menghitung kontraksi. Nah, ya saya terangkan dulu ya biar jangan salah nanti. Cara menghitung kontraksinya itu jangan salah. Dari cara membacanya tadi saya perhatikan berarti belum terlalu paham ya tentang cara membaca kontraksi. Jadi artinya begini, kalau dia misalnya jam 12.00 ya, jam 12.00 dia mengalami kontraksi, kita palpasi, kita pegang perut ibu keras, ibunya aduh sakit gitu ya. Nah, kita lihat jam, berapa lamakah perut ibu itu mengeras. Kita lihat dari nomor 12 sampai nomor 6, berhentilah, udah mulai reda lagi. Nah kemudian nggak lama kemudian, aduh sakit lagi perutnya. Kita lihat berapa lama dia itu keras, kita pegang pundusnya, berapa lama dia tegang keras, kita lihat ternyata 30 detik, udah kembali lagi reda perutnya, tidak keras lagi. Nah kemudian kita lihat jam, udah jam 12:10. Jadi berapa kalikah kontraksinya seperti yang saya ngomongkan tadi? Berapa kali kontraksinya Minati? Kontraksinya 2 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Nah jadi seperti itu cara menghitung kontraksinya ya. Nah jadi kalau dia masih awal-awal, ya masih kelas 1, dan dia masih fase laten, biasanya itu 2-3 kali. Nah, dan dia juga masih lambangnya itu arsir ya, sampai di bawah dari 40 detik lamanya, itu masih arsir ya. Nah, jadi seperti itu cara membacakan kontraksinya. Ya, coba dilanjutkan ya. Bagaimana untuk kasus ini tadi? Dilanjutkan, masih bisa Minati, silakan dibaca. Iya Bu.
DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5, penurunan kepala 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, UUK kiri depan. Ubun kecil ya. Ubun Kapan kecil. Ya Bu. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? A. Saat ketuban pecah spontan. B. Setelah perineum menonjol. C. Rasa ingin meneran. D. 4 jam kemudian. E. Vulva membuka. Jawabannya 4 jam kemudian Bu, karena di sini ibunya masih pembukaan 6 cm Bu. Iya, di sini pembukaannya 6 cm. Kita perkirakan 4 jam kemudian nanti kita lakukan periksa dalam kembali. Namun seandainya di sini tadi pembukaannya sudah lewat dari 6 cm, misalnya pembukaannya sudah 8 cm atau 9 cm, nah maka pilihan yang lain bisa menjadi jawaban. Misalnya kalau dia sudah 8 atau 9, maka rasa ingin meneran bisa kita pilih menjadi pilihan jawaban. Karena artinya kalau dia sudah 8 atau 9, kita tidak menunggu lagi sampai 4 jam. 4 jam itu kan memang jarak ideal normalnya kita melakukan periksa dalam 4 jam sekali. Tapi kita tetap juga memperhatikan pembukaan karena dia ini kan sudah multi atau primi gitu ya. Jadi kalau multi dia kan lebih cepat. Satu pembukaan itu bisa 30 menit sampai 1 jam. Kalau dia primi, anak pertama, satu pembukaan itu 1 sampai 2 jam. Gitu dia normalnya ya. Jadi di sini pilihan jawaban kita adalah 4 jam kemudian. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau yang ditanya soal kasusnya persis seperti ini, tapi kalau ditanya diagnosa, apakah diagnosa dari kasus tersebut di atas? Apa diagnosa kita? Coba Minati Dewi, kira-kira diagnosanya apa ini? Ini kan yang ditanya jadwal kapan dilakukan periksa dalam. Kalau misalnya ditanya diagnosa, ini gimana? Diagnosa apa? Kala 2 fase aktifkah atau fase laten? Fase infartu ya kan? Infartu kala 2. Coba. Putri Bungsu silakan coba. Iya Bu. Nah, ini diagnosanya apa? Infartu kala 1 fase aktif. Fase aktif, ya. Sri Delvin? Fase aktif Bu. Nah, jadi dalam persalinan itu juga kita selain fase laten dan fase aktif, kita juga ada mengenal yang namanya akselerasi, ya, dilatasi maksimal dan deselerasi. Nah, jadi ini fase aktif termasuk akseleраsikah, dilatasi maksimalkah, atau deselerasi? Saya singkat ADD. ADD, akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Ini termasuk yang mana? Fase dilatasi maksimal Bu, karena pembukaan 6 cm. Iya, ya. Dilatasi maksimal. Jadi kalau dia dari 3 ke 4 ya, dari fase laten ke fase aktif itu disebut dengan fase akselerasi, ya. Dan dari 4 sampai 9 itu adalah dilatasi maksimal. Dan kalau 9 ke 10 ya menuju lengkap itu disebut dengan deselerasi. Jadi kalau ini kan pembukaan 6, jadi ini termasuk dilatasi maksimal. Jadi harap diingat kembali, buat catatannya supaya benar-benar paham kata-kata kunci soal-soal yang biasanya itu pasti keluar.
yang tentang diagnosa, ya tentang yang begini-begini kan bagian dari partograf, ini pasti keluar. Hanya saja mungkin bentuknya versinya nggak persis kayak begini, tapi yang soal yang tentang persalinan biasanya yang ini pasti keluar. Oke, karena yang paling banyak itu kan soal kehamilan sama persalinan yang paling banyak nanti. Kita lanjut ya, yang nomor 2, Sri Delpin yuk. Bisa? Ayo di kami. Seorang perempuan umur 25 tahun, gravida 2, partus 1, abortus 0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di BPM, dengan keluhan sering mulas. Hasil anamnesis, sudah keluar darah lendir, kontraksi makin sering, memilih berbaring. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, ya kan? Dalam 10 menit, Lamanya 40 detik, BJJ 132 kali per menit, penurunan kepala 2/5, pembukaan 7 cm, porsiol tipis lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Duduk, B. Telentang, C. Miring kiri, D. Miring kanan, E. Setengah duduk. apa jawaban kita? Jawabannya bagian C, Bu. Kenapa? Miring kiri. Nah, jadi di sini kata kuncinya karena ibu memilih untuk berbaring, ya. Karena ibunya memilih untuk berbaring, jadi kita sarankan ibunya miring ke kiri. Nah, tapi kalau misalnya tadi di sini ibunya tidak memilih untuk berbaring, ya ada pilihan jawaban untuk berjalan-jalan, masih bisa kita anjurkan jalan-jalan. Nah, pembukanya masih 7 cm, ya. Tapi karena di sini ibunya memilih untuk berbaring, maka pilihan jawaban kita adalah C, miring ke kiri. Ya, oke. Kemudian kalau misalnya ya soalnya seperti ini yang ditanyakan, ya tindakan selanjutnya apa? Tindakan selanjutnya, coba. Apakah penanganannya gitu? Boleh nggak kita melakukan amniotomi untuk kasus seperti ini? Sri Delvin, boleh amniotomi nggak? Boleh kita pecahkan ketubannya nggak ini? Apa, Bu? Suara Ibu macet-macet, Bu. Boleh nggak kita pecahkan ketubannya? Amniotomi bisa? Tidak bisa ya, amniotomi itu adalah kita lakukan kalau pembukaan sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Jadi untuk kasus ini jawabannya adalah C, miring ke kiri. Ya. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Endang tadi mana Endang masih bisa Mas coba dibacakan ya nomor 3. Seorang perempuan umur 18 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 37 minggu, kala 1 di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir per vaginam. Hasil anamnesis mules makin sering, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mg, nadi 81 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, tinggi fundus uteri 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, DJJ 144 kali per menit,
kepala masih bisa digoyangkan, rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Usia ibu. Jawabannya, Bu. Karena 18 tahun. Jadi artinya kalau 18 tahun tidak boleh kita tolong, gitu ya. Nah, Kairani gimana? Kenapa rupanya kalau 18 tahun? Kenapa nggak harus dirujuk? Kalau 18 tahun? Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa ini dirujuk? Tanda komplikasi di sini apa? Bu, penurunan kepala 5/5 masih 5/5. Iya, karena apa? Iya, kenapa 5/5? Nah, dia di sini udah infartu nggak ini kira-kira? Udah, Bu. Udah, ya kan. Dari mana kita lihat infartu? Hisnya kan sudah teratur. 3 kali dalam 10 menit sampai 35 detik sudah teratur. Nah, tetapi di sini kepala belum masuk pintu atas panggul. Sementara dia adalah primi atau multi? Primi lah, kan anak pertama G1. Nah, kalau misalnya tadi dia multi, nggak masalah, nggak perlu dirujuk kalau multi, karena memang ya bisa aja dia belum masuk pintu atas panggul saat persalinan gitu. Di sini dia turunnya nanti pada saat infartu ini gitu. Tapi karena ini adalah primi, penapisan ibu bersalin ya, nanti saya share-kan penapisan ibu bersalin. Itu mengakibat yang saya bilang itu kepala 5/5 pada kasus primi infartu itu wajib kita rujuk ya. Jadi itu umur 18 tahun memang itu agak mengecohkan kita ya, masih muda kali. Nggak masalah 18 tahun kalau semuanya tanda-tanda vitalnya normal bisa kita tolong ya. Oke. Iya, Bu. Soal berikutnya siapa yang belum baca tadi? Kairani, yuk Kairani. Soal ya nomor 4. Oke. Orang perempuan umur 25 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, dengan keluhan ingin meneran, hasil anamnesis ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm hidromnion, ini suhu 36,7 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU-nya 34 cm, DJJ-nya 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, ketuban positif, ubun-ubun kecil kiri depan. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke. Beneran. Tunggu. Terus jawabannya A atau B atau C atau masih membacakan option tadi? Apa jawabannya? Jawabannya abu. Karena pembukaannya lengkap, ketubannya positif. Ya, pembukaannya udah lengkap, Bu. Pembukaan lengkap. Ya. Lengkap. Terus coba lagi lihat. Ketuban positif itu artinya apa? Ketuban positif itu artinya masih utuh dia, ketubannya masih ada. Jadi posisikan ibu senyaman mungkin. Lakukan amniotomi, Bu. Itu kan ketubannya masih positif, masih utuh, belum pecah ketubannya. Kita pecahkan dulu ketubannya. Iya kan? Kalau kita sudah periksa dalam, udah lengkap pembukaan. Kan nggak mungkin kita, kalau kita mau nyuruh dia pimpin ibu untuk meneran, memang kalau ada di situ pilihan jawaban
posisikan ibu senyaman mungkin, kita pilih posisi dulu. Sebelum meneran itu kita posisikan dulu ibu. Nah, tetapi masalahnya di sini ada keterangan bahwa selaput ketuban masih utuh ataupun positif. Nah, kan nggak mungkin kita memfasilitasi untuk meneran atau untuk pun mengedan, ya. Walaupun kalau kadang ada kita lihat video-video sekarang ini ada yang dilahirkan bersama dengan selaput ketubannya ya. Tapi secara teori asuhan persalinan normal itu tidak kita lakukan seperti itu. Ya, asuhan persalinan normal itu kalau dia sudah pembukaan lengkap dan ketuban belum pecah, kita lakukan amniotomi. Ya, tidak dilahirkan bersama dengan ketubannya. Ya. Kan sekarang banyak ya video-video kayak gitu, bersama bayi itu bersama terbungkus dia dengan selaput ketuban itu lahir. Ya, dalam APN tidak seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada jawaban seperti ini, pilih soal seperti ini, kita memilih lakukan amniotomi terlebih dahulu. Nah, setelah lakukan amniotomi, barulah kita posisikan ibu senyaman mungkin dan kita pimpin ibu untuk meneran. Oke, kalau misalnya yang ditanya ini diagnosa, apakah kira-kira diagnosanya, Rani? Apa diagnosanya? Suaranya masih mirip. Putri bungsu, apa diagnosanya ini? Nggak jelas ya suara saya ya? Jelas, Bu. Saya kira nggak jelas. Sri Delvin, diagnosanya apa ini diagnosanya Sri Delvin? Ibu dengan ketuban masih utuh ya, Bu? Nah, in partu kala berapa ini? Kala 2. Kala 2 ya, in partu kala 2. Enggak ada dia bilang dengan ketuban masih utuh. Jadi misalnya nanti pilihan jawabannya kan ada in partu kala 1, fase aktif, fase laten ya kayak begitu. Ini kan udah kala 2 ya, 10 menit lagi waktunya. Oke. Tunggu ya. Saya share dulu sebelum lupa ya tentang apa penapisan itu ya, penapisan ibu bersalin soal balita soal. Itu yang penting kalian juga harus tahu. Penapisan ibu bersalin nanti saya ini kan ya sama kalian ya. Ada 26 yang sekarang ya. Ya, Bu. Jadi salah satunya yaitu tadi nanti saya share ke grup aja lah. Ya, untuk yang ibu bersalin itu ada penapisan ibu bersalin itu kalau misalnya dia riwayat SC itu juga wajib kita rujuk ya. Kemudian ketubannya pecah 1 jam sebelum lahir itu juga wajib dirujuk ya. Itu ya harus kalian memang hafal. Ya kalau soal SKB soal apa dia lebih mengarah ke situ nanti ya Endang. Kalau dia ke UKOM dia lebih banyak ke fisiologisnya. Tapi kalau dia ke SKB dia lebih banyak ke penanganan. Tapi yang UKOM yang terakhir ini kemarin soalnya juga lebih banyak ke penanganan, nggak banyak ke diagnosa, banyak ke penanganan. Apakah penanganan kita gitu. Jadi artinya memang yang kita butuhkan itu adalah pemahaman dan penalaran soalnya. Ya. Nah, jadi nanti saya share kembali ke grup ya tentang penapisan ibu bersalin itu sama ya itu tadilah yang harus kalian ingat ya dalam APN itu tadi pembagian diagnosanya itu apa ya, kapan kita sebut akselerasi, kapan kita sebut dia dilatasi maksimal ya sudah ngerti ya, sudah paham kapan kita sebut dia deselerasi.
Nah, kalau mengenai usia kehamilan yang disebut aterem juga sudah. Berarti nanti besok kita tidak Zoom ya. Nanti Selasa saya infokan lagi apakah kita Zoom untuk minggu ini. Tapi untuk besok sampai besok dan Senin nanti saya kirim lewat grup WA. Kita pembahasan soalnya dari grup WA aja. Oke. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian atau sambil buka-buka soal, ada yang bingung, ya seperti biasa share ke grup aja nanti kita bahasnya dari situ juga. Ya sama yang kemarin kita sudah membahas tentang TFU ya, tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan, itu jangan lupa, harus benar-benar hafal. Ya masih ingat ya, kalau 24 minggu TFU-nya semana? 24 minggu semana? Tinggi pusat. Tinggi pusat, ya bagus ya. Kalau 12 minggu, 2-3 jari di atas simpisis. Ya, jadi kita bergeraknya itu dari 24 minggu, 6 bulan. Itu selanjutnya. Ya, oke, karena waktu kita juga tidak banyak ya untuk malam ini, sekian aja dulu pembahasan kita. Ya, nanti saya share ya penapisan ibu bersalin yang wajib kita rujuk ya, itu tadi yang masuk ke dalam soal kita. Ya, sekian ya untuk malam ini ya. Selamat malam dan jaga kesehatan semuanya ya. Itu yang paling penting, jaga kesehatan. Kalau udah sakit kacau semuanya. Yang penting jaga kesehatannya. Oke. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, sekian dulu pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian semuanya lulus UKOM kompeten.